ada ngambil kesalahan, Mas. Mbak jujur aja sama kita. Iya, sampai semuanya nggak suka loh sama Mbak. Kenapa Mbak? Coba Mbak jujur sama kita. Jadi Mbak ngelakuin kesalahan apa? Gak ada, Mas. Gak ada ngelakuin kesalahan apa-apa. Kalau nggak ada nggak mungkin mereka seperti itu. Mereka bilang anak Mbak lebih baik sama ibunya karena ada yang ngerawat. Semua yang diomongin tentang aku itu fitnah, Mas. Mas kan di sini bantuin aku. Kenapa nggak percaya sama aku, Mas? Terus kita kemana? Udah 3 orang kita cari, kita nggak dapat apa-apa. Jawabannya mereka nggak tahu, jawabannya mereka semuanya ambigu. Nah kemudian yang keempat, pencarian keempat, klien kita ini ingat. Ada satu nama adik iparnya katanya. Adik yang terkecil namanya Atika. Coba mas kita ke Atika. Kayaknya dia orangnya netral mas, dia baik. Jadi insya Allah dia mau bantuin saya. Kita ke rumahnya Atika. Sampai di Atika, Atika ini agak berbeda dari saudara-saudara yang lain. Ya. Dia menyambutnya dengan sopan, dengan ramah, bahkan dipeluk ini Sarahnya. Assalamualaikum. Kenapa ya ini rame-rame? Mbak Sarah? Kenapa Mbak Sarah? Tenang-tenang Mbak. Ayo kita masuk. Masuk Mas, masuk Mbak. Sampai kita disuruh masuk, ya, disuruh untuk menjelaskan maksud dan tujuan mereka ini apa. Sarah ngejelasin semuanya. Dia pengen ketemu sama anaknya. Di mana anaknya? Sarah juga ngejelasin, saya pengen ketemu sama Ibu Marlin. Saya mau ketemu sama dia, saya mau minta maaf. Saya pengen ketemu sama anak saya. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak Sarah? Kenapa? Aku mau Mbak, cari tenang anak dulu, aku, Mbak. Atika. Aku nggak tahu Mbak. Jujur aku nggak tahu Aska di mana Mbak. Gak mungkin kamu gak tahu. Jujur Mbak, aku benar-benar nggak tahu Mbak. Sekali Aska main kesini sama ibu dan aku nggak tahu lagi dibawa kemana sama ibu. Kapan itu, Mbak? Jarang banget Mas. Ya waktu itu main kesini kapan? Sesekali, paling Sabtu kalau nggak Minggu Mas. Iya, kapan itu terakhir? Terakhir Minggu kemarin. Minggu kemarin? Baru dong Mbak. Iya, Baru dong. lalu baru. Dan saya nggak tahu di mana ibu bawa Aska. Saya nggak Gimana keadaannya Aska sehat? Aska sehat. Aska pintar sekarang. Lebih pintar. Coba, gue langsung di situ berpikir, seorang anak kalau dekat sama ibunya pasti ada kontak batin di situ. Anak itu akan rewel, anak itu akan nangis, anak itu akan selalu nggak nyaman dengan orang lain. Karena apa? Karena tangisan tulus dari ibunya yang kangen sama anaknya. Tapi apa yang terjadi? Aska ini malah ceria, malah tidak ada masalah apa-apa. Malah nyaman sepertinya sama Ibu Merlin. Nah, ini ada informasi yang berbeda di sini. Maaf Mbak Atika, bisa nggak saya ngobrol sebentar sama Mbak? Jadi gini Mbak, ya bagaimanapun juga seorang ibu pasti akan nyari anaknya. Mbak juga seorang ibu kan? Betul kan? Mbak punya anak? Iya, kalau Mbak dipisahkan sama anaknya bareng sehari aja, gimana perasaan Mbak? Jadi saya paham. Cuman sehari Mbak pasti nggak bisa kan? Gimana kalau 6 bulan Mbak? Bayangin. Ya kan pasti Mbak akan nyari kan? Mbak pasti akan kangen kan? Ya sama yang dialamin ini sama Mbak. Ya saya nggak tahu mungkin dulunya, mungkin keluarga merasa nggak nyaman dengan Mbak Sarah ini. Mungkin keluarga mungkin merasa Sarah ini ya nggak sesuai dengan harapan keluarga. Tapi kayaknya sekarang ini dia mau menunjukkan bahwa dia serius. Dia serius pengen melihara anaknya, pengen membesarkan anaknya. Itu kan hak dia Mbak sebetulnya. Betul kan? Coba diomongkan sama ibunya Mbak. Saya cuma minta pesan omongkan dengan ibunya baik-baik. Diomongkan Mbak. Via telepon diomongkan baik-baik kan bisa Mbak. Bagaimanapun juga seorang anak butuh kasih sayang dari ibunya Mbak. Iya kan? Saya nggak bisa Mas. Saya nggak bisa kasih tahu keberadaan ibunya mana Mas. Oh Mbak kan juga sayang sama Mbak Sarah. Tolong dibantu. Jujur kalau menurut gue di situ.
dia ini seorang perempuan. Seorang ibu. Pasti punya anak. Bagaimanapun juga kalau Ibu Merlin itu salah, pastinya dia akan bantu Sarah. Dia pasti akan empati sama Sarah. Dia pasti akan tolong Sarah. Dia pasti akan berusaha untuk kasih tahu di mana Ibu Merlin. Tapi kenapa Atika yang baik ini, Atika yang respect sama Sarah ini kok malah ngebantuin Ibu Merlin? Malah nutup-nutupin di mana Ibu Merlin? Ada sesuatu ini pasti. Aku bisa telepon ibu, tanya alamat ibu di mana. Baik Mbak, nanti saya akan coba. Saya akan coba hubungi ya Mbak ya. Mudah-mudahan ibu kasih ya Mbak. Mbak yang sabar, Mbak tenang dulu ya Mbak ya. Jadi nanti Mbak ngabarin kita. Bisa minta nomor teleponnya. Atau Mbak nomor teleponnya udah ada. Ada nomor Atika udah. Tolong Mbak ya kasih pengertian sama ibunya. Iya. Dan Mbak sekarang lihat kondisinya Mbak Sarah berbeda dengan sebelumnya mungkin. Iya. Tolong dibantu Mbak ya sekali lagi ya. Mbak Sarah sabar ya Mbak. Elsa pasti baik-baik saja. Terima kasih. Beberapa hari kemudian dapat informasi seorang supir yang pernah kerja di tempatnya Ibu Merlin. Sekarang udah nggak kerja di sana lagi. Nah kita dikasih tahu sama klien kita Sarah, namanya Pak Kirno Mas. Kita coba tanya sama supirnya. Menuju ke rumahnya Pak Kirno, gue itu mikir, nah ini supir, mantan supir yang ditanyain. Wong anaknya sendiri aja nggak berani ngasih tahu ibunya, apalagi cuma mantan supir. Mbak ini semua keluarga, Mbak aja maksudnya gini, sini semua keluarga. Bu Merlin anak-anaknya aja nggak ada yang berani, apalagi cuma supir. Iya, mantan lagi. Apa mantan? Enggak, soalnya kan dulu waktu aku diusir, Pak Kirno tuh masih ada di situ. Nah, terus Kemungkinan Pak Kirno tuh tahu di mana sekarang. Ya itu kan udah gitu mantan. Jadi dia tahu apa emang? Kalau bajak katanya galak itu nggak mungkin Pak Kirno cerita sama. Tapi kan nggak ada salahnya kan Mbak kita nyoba ke situ. kita cari rumahnya Pak Kirno, sampailah kita di sebuah rumah sederhana. Di situ Pak Kirno lagi duduk-duduk sama kawan-kawannya. Kita tanya di situ, dia agak heran dengan bawa kamera, ada apa ini Mas? Ya, ngapain ini Mbak Sarah? Langsung Mbak Sarah di situ nyecar di situ. Pak Kirno, coba saya mau tanya di mana Ibu Merlin? Maksud aku kedatangan sini Pak Kirno mau tanya alamat ibu sekarang di mana? Nah, masalah saya belum bisa bantu. Kenapa Bapak nggak bisa bantu? Aku pengen ketemu anak aku, Pak. Sebenarnya pernikahan Mbak Farah itu harus setuju sama Mbak Rizky. Bapak jangan ngomong gitu, ini di hadapan host, ini masuk TV. Bapak jangan maluin aku dong. Bapak jangan fitnah aku dong. Aku sini mau minta bantuan dari Bapak. Kenapa Bapak malah jelek-jelekin aku? Emang Ibu cerita apa aja Pak masalah pernikahan? Emang Ibu Merlin nggak setuju? Ya kalau Bu Merin sih nggak banyak cerita. Cuma Bu Merin bilang yang pokoknya dia tidak setuju dengan pernikahan Mbak Farah sama yang Mas Rizky. Nah terus gimana bisa Bapak nggak menikah? usah ngada-ngada dong. Nah itu kenyataannya Mbak. Nah terus anaknya sekarang di mana Pak? Wah saya belum pernah tahu tuh yang. Nggak mungkin lah Bapak nggak tahu. Terus kenapa anaknya dibawa sama Ibu Merlin? Kan anak dia. Kata Bu Merin, Mbak Farah tuh nggak bisa ngurus anaknya. Mbak Sarah nggak bisa ngurus anak. Malu aja Bapak. Saya kesini mau cuma cari alamat ibu. Kenapa Bapak? Iya tapi saya nggak bikin tahu, malu aku Mbak sih? Farah. Saya tuh nggak tahu. Tapi jangan Saya bikin mohon malu maaf. aku. Ya saya kalau nggak tahu mau bilang apa? Saya mesti bilang. Ini masuk TV, Pak. Bapak jangan bikin malu aku. Saya tahu. Tapi kalau saya memang punya salah sama Mbak, saya minta maaf. Percuma saya kesini. Mbak, Mbak Sarah. ini curiga dong. Ada yang tutup-tutupin ini. Feli ngajak Sarah untuk cabut duluan, dah gue samperin Pak Kirno. Gue tanya sama dia, Pak sebenarnya ada masalah apa ini? Kenapa Bapak kok tidak ngebantuin dia? Apa Bapak nggak kasihan sama dia, Ibu Sarah ini?
Dia bilang di situ, dari dulu awal pernikahan gak pernah disetujuin sama Ibu Merlin kalau dia menikah sama anaknya. Dia gak banyak ngomong, kemudian udah gue buru-buru nyamperin Feli di situ. Semua ini fitnah, Mbak. Aku gak tahu kenapa. Kenapa orang gak ada yang mau bantu aku, Mbak. Jadi yang dibilang sama Mas Kirno itu semua bohong. Bohong semuanya, Mbak. Aku gak pernah ada kesalahan, Mbak. Tapi dia berani ngomong depan kamera gini loh, Mbak. Aku gak tahu, Mbak. Padahal dulu aku baik banget sama Pak Kirno. Gue lihat mukanya Sarah. Dia berusaha untuk nutupin semuanya. Gue duduk di samping dia. Sekali lagi gue berusaha untuk rayu dia. Ya, tolong Mbak ngomong yang sejujur-jujurnya. Tolong Mbak ceritakan apa yang telah terjadi. Dia tetap ngeyel. Itu sok tahu itu supir itu. Nggak tahu apa-apa dia. Jangan dipercaya omongan dia, Mas. Jangan dipercaya omongan dia. Aku mohon, Mbak, bantuin aku lagi, Mbak. Aku kangen banget sama anak aku. Ada satu lagi, Mbak. Siapa lagi, Mbak? Ada Anju, Mbak. Itu pembantu di rumah Ibu. Sekarang masih kerja. Udah berhenti, Mbak. Tapi aku dengar baru 1 minggu ini Anju berhenti. Anju pasti tahu rumah Ibu di mana. Gak mungkin dalam seminggu Ibu pindah lagi. Mohon, Mbak. Kasihan aku, Mbak. Aku kangen banget sama anak aku, Mbak. Mbak, mohon, Mbak. Aku mohon, Mbak. Gue udah malas, gue bilang sama Feli, udahlah Fel, ngapain kita lanjutin. Kita kan udah tahu ketemu sama Pak Kirno bilang semuanya. Ya mungkin Feli merasa sebagai seorang perempuan, ya, seorang ibu yang mencari anaknya, seorang ibu yang dimarahin sama mertuanya, seorang ibu yang dibenci sama keluarga dari mantan almarhum suaminya. Masih tersiksa, terhina di situ. Feli berusaha bantuin.